wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran dan evaluasi aset rumah sakit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Abdul Raihan Pratama, Laini Noor Fauzia, Serna Excella Valenta, Fatima Usman, Rizky Nur Alfi, dan Sofi Rahma Maulidia. Sebelumnya perkenalkan, saya Serna Excella Valenta sebagai moderator, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri pertama. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan membutuhkan pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Aset rumah sakit meliputi bangunan, alat medis, kendaraan, dan persediaan. Kompleksitas pengelolaan aset menuntut adanya pengukuran dan evaluasi yang tepat. Pengukuran aset memberikan informasi tentang nilai dan kondisi aset, sedangkan evaluasi menilai efisiensi penggunaan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Tanpa pengukuran dan evaluasi, rumah sakit berisiko mengalami pemborosan, penurunan kualitas layanan, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, manfaat pengukuran dan evaluasi aset. Yang pertama, memahami pentingnya pengukuran dan evaluasi aset dalam meningkatkan efisiensi rumah sakit. Yang kedua, mengidentifikasikan dan mengolah risiko terkait dengan aset rumah sakit. Yang ketiga, membantu rumah sakit mengelola aset dengan lebih baik dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, memberikan panduan dalam mengambil keputusan terkait investasi dan perbaikan aset. Selanjutnya, pengertian aset rumah sakit adalah semua sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh rumah sakit yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Pengukuran aset adalah proses menentukan nilai ekonomi suatu aset. Evaluasi aset adalah proses sistematis untuk menilai nilai kondisi performa dan kegunaan suatu aset. Tujuan pengukuran dan evaluasi aset rumah sakit yaitu mengetahui nilai real aset, nilai efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, merencanakan kebutuhan pembiayaan, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Selanjutnya ada pengaruh pengukuran dan evaluasi terhadap pelaporan keuangan. Pengukuran dan evaluasi aset berpengaruh terhadap pelaporan keuangan karena aset merupakan elemen utama dalam pelaporan keuangan. Jika pengukuran dan evaluasi aset tidak akurat, nilai total aset yang tercatat dalam laporan keuangan bisa menyesatkan. Beban penyusutan yang tidak tepat mempengaruhi laporan liability. Pengukuran dan evaluasi yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan risiko hukum dan hilangnya kepercayaan auditor. Pengukuran dan evaluasi yang sesuai standar meningkatkan kredibilitas manajemen dalam pengelolaan sumber daya. Ketentuan pengelolaan aset rumah sakit. Pengelolaan aset rumah sakit bertujuan untuk memastikan seluruh sumber daya dapat digunakan secara optimal dan efisien. Pengelolaan, pengukuran, dan evaluasi aset berdasar pada pasal 16 ayat 2 hingga 7 yang mengatur tata kelola aset medis dan non-medis. Poin penting dalam pengelolaan aset dan evaluasi rumah sakit yaitu kalibrasi berkala untuk peralatan medis, dokumentasi, dan evaluasi rutin dan pengujian standar keamanan. Tantangan dalam pengelolaan aset meliputi sistem informasi yang tidak terintegrasi, keterbatasan SDM, kurangnya dokumentasi, pemeliharaan yang tidak optimal, dan penghapusan aset yang rumit. Selanjutnya, kesimpulan. Pengukuran dan evaluasi aset rumah sakit memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Proses ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, nilai, dan kinerja aset yang dimiliki oleh rumah sakit. Informasi yang dihasilkan dari pengukuran dan evaluasi aset menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemeliharaan, pengadaan, atau penghapusan aset. Pengelolaan aset yang baik mencerminkan komitmen rumah sakit terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selanjutnya, saran pelaksanaan pengukuran dan evaluasi aset rumah sakit perlu dilakukan secara berkala dengan metode yang sesuai standar. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen aset perlu menjadi prioritas agar proses pengukuran dan evaluasi dapat berjalan optimal. Pemanfaatan
sistem informasi berbasis teknologi direkomendasikan guna meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data aset. Penyusunan kebijakan internal yang mendukung pengelolaan aset secara terstruktur dan sistematis diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.